Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan teks editorial yang berjudul Bullying. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Kami telah menyiapkan teks editorial yang akan dianalisis yang berjudul Bullying. Yang dianalisis dari teks editorial tersebut yaitu yang pertama struktur, kemudian jenis-jenis opini, yang ketiga kaidah kebahasaan, dan yang terakhir menjawab pertanyaan yang telah ditentukan. Dalam teks editorial terdapat 3 struktur. Yang pertama pengenalan isu, yang kedua pernyataan pendapat atau argumen, dan yang ketiga penegasan. Adapun pengenalan isu pada paragraf pertama yaitu sangat memilukan, di era modern ini masih banyak kasus bullying yang terjadi, baik secara fisik, verbal terselubung, maupun cyberbullying. Bullying adalah masalah yang berkelanjutan di sekolah dan di banyak tempat lain di luar sekolah, dan terlepas dari semua publisitas dan program selama beberapa tahun terakhir, tampaknya tidak berkurang sama sekali. Untuk di lingkungan sekolah, harusnya diperlukan program anti-intimidasi di seluruh sekolah, yang mempromosikan sistem dukungan sebaya dan melibatkan guru dan orang tua yang aktif dan terlatih untuk mendorong lingkungan belajar yang aman di mana tidak ada kekerasan yang diperbolehkan. Setiap orang berhak untuk merasa aman di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Bullying bukanlah normal dari tumbuh dewasa. Penelitian menunjukkan bahwa perilaku intimidasi biasanya tidak hilang dengan sendirinya dan seringkali bertambah buruk seiring berjalannya waktu. Ini perlu ditangani secara langsung. Oleh karena itu, untuk menghentikan perilaku bullying, semua kalangan perlu mendukung anak-anak atau orang-orang yang diperlakukan tidak baik atau mengalami tindakan bullying. Semua orang perlu segera merespons serta mengambil langkah pencegahan untuk menghentikan perilaku bullying di masa kini dan masa depan. Ada berbagai macam jenis bullying dan semua masyarakat harus mengetahui itu sehingga dapat mencegah terjadinya bullying kepada orang-orang terdekat seperti bullying fisik, verbal bullying, cyberbullying, bullying dan terselubung, dan seksual bullying. Istilah bullying dulu hanya mengacu pada tindakan fisik seperti memukul, menendang, dan meninju. Tidak mengherankan, definisi bullying telah berkembang dari waktu ke waktu, karena penelitian telah mengungkapkan pada korban, efek merusak dari bullying berdampak pada psikologi dan verbal korban. Dalam upaya pencegahan bullying, seberapa banyak dari kita yang berpikir tentang bagaimana kita bisa mencegah tindakan bullying atau bagaimana individu dapat mengatasi tindakan bullying? Apakah kamu pernah bertanya-tanya perubahan apa yang perlu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mencegah tindakan bullying atau setidaknya mengurangi tindakan itu? Jika kita hanya berpikir atau bertindak ketika bullying sudah terjadi, maka kita hanya berfokus pada intervensi dan kita mungkin tidak akan pernah melihat akhir dari perilaku ini. Memprovokasi dan mencontoh perilaku sosial yang positif sebelum hasil negatif seperti bullying terjadi adalah cara yang baik untuk menciptakan kehidupan yang lebih aman dan sehat bagi semua orang. Maka dari itu, sebagai masyarakat dan sebagai keluarga, kita perlu memperhatikan masalah ini dan menghentikannya baik di sekolah, komunitas, serta di rumah atau lingkungan sekitar. Tidak lagi dapat diterima untuk melecehkan orang lain secara verbal atau fisik, bukan karena alasan apapun kita semua harus selalu menghadapi bullying. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menghindari adanya tindakan bullying adalah dengan menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015. Pelaku bullying bisa mendapatkan 2 sanksi. Yang pertama, teguran lisan tulisan atau sanksi lain yang bersifat edukatif kepada peserta didik. Dan kedua, teguran lisan tulisan, pengurangan hak, pemberhentian dari jabatan sebagai guru dan tenaga kependidikan.
Tidak hanya itu, karena pelaku bullying juga diancam dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda sebanyak 72 juta. Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 secara spesifik menjelaskan tentang hukum bagi pelaku produk siber atau cyberbullying yang dapat dipenjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 6 miliar. Pelaku bullying juga bisa mendapatkan sanksi sosial yang mungkin lebih berat dari sanksi hukum. Selanjutnya, jenis-jenis opini pada teks bullying. Kritik pada kalimat sangat memilukan. Di era modern ini masih banyak kasus bullying yang terjadi, baik secara fisik, verbal terselubung maupun cyberbullying. Harapan terdapat pada kalimat, setiap orang berhak untuk merasa aman di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Bullying bukanlah bagian normal dari tumbuh dewasa. Penilaian terdapat pada kalimat, penelitian menunjukkan bahwa perilaku intimidasi biasanya tidak hilang dengan sendirinya dan seringkali bertambah buruk seiring berjalannya waktu. Ini perlu ditangani secara langsung. Prediksi terdapat pada kalimat, jika kita hanya berpikir atau bertindak ketika bullying sudah terjadi, maka kita hanya terfokus pada intervensi dan kita mungkin tidak akan pernah melihat akhir dari perilaku ini. Saran terdapat pada kalimat, maka dari itu, sebagai masyarakat dan sebagai keluarga, kita perlu memperhatikan masalah ini dan menghentikannya baik di sekolah, komunitas, serta di rumah atau di lingkungan sekitar. Kemudian kaidah kebahasaan dalam teks editorial yang berjudul bullying. Kalimat retoris terdapat pada kalimat, apakah kamu pernah bertanya-tanya perubahan apa yang perlu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mencegah tindakan bullying atau setidaknya mengurangi tindakan itu? Menggunakan kalimat populer terdapat pada kalimat bullying dan publisitas. Konjungsi kausalitas terdapat pada kalimat, oleh karena itu, untuk menghentikan perilaku bullying, semua kalangan perlu mendukung anak-anak atau semua kalangan komunitas. Menggunakan kata petunjuk terdapat pada kalimat yang pertama. Tidak hanya itu, karena pelaku bullying juga diancam dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Kedua, keluarga kita perlu memperhatikan masalah ini dan menghentikannya, baik di sekolah serta komunitas lainnya. Dan ketiga, sangat memilukan di era modern ini masih banyak kasus bullying yang terjadi baik secara fisik, verbal, terselubung maupun cyberbullying. Lalu yang terakhir adalah menjawab pertanyaan yang telah ditentukan dari teks editorial yang berjudul bullying. Yang pertama, apa yang kamu pahami dari judul tersebut? Rumuskan. Yang kami pahami dari teks editorial yang berjudul bullying, sangat memilukan. Di era modern ini masih banyak kasus bullying yang terjadi, baik secara fisik, verbal, maupun cyberbullying. Lalu yang kedua, apa saja fakta-fakta yang disajikan? Fakta-fakta yang disajikan dalam teks editorial yang berjudul bullying yaitu penelitian menunjukkan bahwa perilaku intimidasi biasanya tidak hilang dengan sendirinya dan seringkali bertambah buruk seiring berjalannya waktu. Ini perlu ditangani secara langsung. Yang ketiga, apa yang menjadi opini redaktur atau fakta tersebut? Salah satu opini mengenai bullying adalah bahwa tidak adanya bullying yang luar biasa di sekolah dan luar sekolah dapat terjadi karena sekolah memberikan pendidikan, karakter, etika, dan moral kepada siswa. Lalu yang keempat, menurutmu tanggapan redaktur ditunjukkan kepada masyarakat atau pemerintah? Menurut kami, tanggapan redaktur ditunjukkan kepada masyarakat, pemerintah, sekolah, dan platform media sosial. Yang kelima, bagaimana sikap redaksi terhadap peristiwa tersebut? Mendukung, menolak, atau netral? Menurut kami yaitu mendukung dalam memperhatikan masalah ini dan menghentikannya baik di sekolah, komunitas, serta di rumah atau di lingkungan sekitar. Yang keenam, bagaimana saran atau rekomendasi redaksi terhadap pihak yang dituju dalam teks editorial yang berjudul bullying? Menurut kami, maka dari itu, sebagai masyarakat dan sebagai keluarga, kita perlu memperhatikan masalah ini dan menghentikannya baik di sekolah, komunitas, serta di rumah atau di lingkungan sekitar. Sekian penjelasan dari kami tentang teks editorial yang berjudul bullying.
cyberbullying. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.